Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Toyim Muklis, NIM F1D117006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan batuan perlit karang nunggal sebagai bahan sintesa atau fulgid. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu industri pertambangan merupakan hal penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara dan masyarakatnya. Pertambangan ini memegang peranan penting bagi kehidupan di mana hasil dari tambang merupakan sumber energi dan sumber dari bahan-bahan pakai yang ada di kehidupan sehari-hari. Dengan beraneka ragam bahan hasil tambang yang dimanfaatkan untuk banyak keperluan negara dan masyarakat, membuat pertambangan menjadi sektor utama industri di negara. Beragam hasil tambang yang didapat dari bahan galian, baik logam maupun non-logam, menjadi konteks penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil tambang. Penerapan inovasi dan informasi teknologi yang berkembang menjadi pendukung untuk membuat bahan galian memiliki nilai tambah yang terdapat pada pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Maka dari itu, sumber daya alam seperti bahan galian harus ditingkatkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi dan sosial yang besar. Dari pemanfaatan bahan galian dioptimalkan dalam dunia industri, setiap bahan galian memiliki ciri dan kriteria tertentu, sehingga pemanfaatannya pun juga beragam. Dalam dunia industri, ciri dan kriteria ini dimanfaatkan untuk memaksimalkan nilai tambah suatu bahan galian. Salah satu bahan galian yang memiliki ciri dan kriteria tertentu adalah perlit, yang akan dibahas dalam makalah ini. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama, mengetahui sifat fisik dan kimia dari batuan perlit melalui persebaran wilayah di Indonesia. Yang kedua, mengetahui penyebaran batuan perlit di wilayah Indonesia. Yang ketiga, mengetahui metodologi yang digunakan selama proses pengolahan batuan perlit. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini, yaitu pertama, menambah wawasan bagi pembaca terkait batuan perlit persebaran di Indonesia. Yang kedua, sebagai bahan literatur untuk penelitian yang akan datang terkait pengolahan batuan perlit. Ketiga, bagian penulis mendapatkan pengalaman serta ilmu hasil penelitian yang diuji cobakan. Bab 2. Tinjauan umum. Adapun sifat fisik dari batuan perlit ini, yaitu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk di setiap daerah. Perbedaan ini itu jumlah kandungan air terikat, bisa juga dari warna yang dapat bervariasi dari hitam sampai putih. Walaupun demikian, pada umumnya perlit yang dihasilkan dari sumber yang sama itu cenderung mempunyai sifat yang relatif seragam. Beberapa sifat fisik dominan perlit adalah ringan, tahan api, dan bersifat baik sebagai insulator. Oleh karena itu, pemanfaatan perlit pada umumnya digunakan sebagai bahan bangunan. Adapun sifat kimia dari perlit ini itu memiliki komposisi unsur sebagai berikut. Ada SiO2 74,2%, Al2O3 12,3%, dan seterusnya. Kandungan silika yang cukup tinggi, ini sekitar 75%, itu bisa membuat daya ikat atau pasta semen dalam beton, hasil reaksi hidrasi semen, sehingga dapat memberikan peningkatan nilai kuat tekan pada produk beton. Berikutnya yaitu penyebaran di Indonesia. Hasil kajian batuan perlit oleh PT Geoservice pada tahun 1975 ini menunjukkan bahwa secara geologi, penyebaran perlit terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana
Di Pulau Sumatera dan Jawa ini terdapat masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif, dengan komposisi batuan menengah sampai asam yang merupakan bagian dari busur magmatik vulkanik Sunda Banda. Terdapat di gambar 1. Ini merupakan pada gambar 1 ini merupakan lokasi sebaran batuan perlit di Indonesia yang banyak terdapat di Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Sedangkan di daerah di Indonesia bagian timur, yang kebanyakan terdiri dari batuan basa dan ultrabasa, memberikan kemungkinan kecil untuk memperoleh batuan perlit. Berikut merupakan sebaran batuan perlit yang sudah diketahui di Indonesia, yaitu ada di Pansur Napitu, Sumatera Utara. Itu ditemukan di area Pansur Napitu. Yang kedua itu Bukit Sikaping, Sumatera Barat. Bukit Rasam, Sumatera Barat. Sungai Tutung, Sumatera Barat. Mutaralam, Lampung. Gedong Surian, Lampung. Gunung Muhul, Lampung. Ciasmara, Jawa Barat. Gunung Kiamis, Jawa Barat. Santrijaya, Jawa Barat. Dodoro Donggamasa, Nusa Tenggara Barat. Dilihat dari yang sudah ditemukan itu banyak terdapat di daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Berikutnya yaitu konsesi perusahaan batuan perlit. Batuan perlit di Indonesia ini itu masih belum banyak dimanfaatkan secara optimal, itu dikarenakan Indonesia belum terlalu berkembangnya teknologi yang dapat dipakai untuk pengolahan perlit, sehingga bahan-bahan yang perlit yang didapat atau sudah ditambang di Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Bab ketiga, pemanfaatan secara umum. Secara umum, pemanfaatan perlit ini bisa digunakan itu sebagai material industri beton ringan, yang mana beton ringan ini harus mempunyai kepadatan antara 7,5 sampai 15 per kaki kubik, dan besar butiran tertentu dalam beton sangat ringan ini biasanya perlit dicampur dengan air dan semen Portland atau bitumen. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai langit-langit atau pengisi lantai, terutama pada bangunan bertingkat dan untuk sistem dinding pembatas di bangunan tinggi. Yang kedua itu sebagai bahan sintesa atau bulgit, yang mana secara kualitatif gelas perlit paling potensial dan dipilih sebagai bahan eksperimentasi. Batuan perlit secara mikroskopis pada umumnya masih bercampur dan tidak mudah untuk membedakan dengan gelas vulkanik lainnya, sehingga ketika pengambilan sampel perlu dilakukan secara selektif. Sedangkan secara mikroskopis memperlihatkan tekstur gelas masif dan retakan konkoidal yang merupakan ciri khas perlit sehingga mudah dibedakan dengan gelas vulkanik lainnya. Ketiga yaitu isolasi bangunan. Sebagai isolasi bangunan itu perlit mulai biasanya dicampur dengan bahan lain yang tahan api, misalnya senyawa silika, digunakan sebagai plaster tembok atau masonry wall. Yang keempat itu sebagai plesteran. Plesteran dari perlit ini sering digunakan untuk konstruksi struktur beton tahan api dan mengurangi beban mati, yang juga digunakan untuk atap-atap langit. Plester ini berfungsi untuk menyerap panas dan akan mengeluarkan uap air. Yang kelima yaitu isolator temperatur tinggi.
Pada pengecoran besi atau logam lainnya, perlit mulai digunakan sebagai lapisan pada permukaan. Maksudnya itu untuk mencegah panas yang hilang selama pengecoran, sehingga tidak terjadi pelapisan. Isolasi temperatur rendah. Untuk keperluan penyimpanan cairan gas yang mempunyai titik didih sangat rendah diperlukan isolator yang sangat baik dan rendah konduktivitasnya. Dalam hal ini, perlit mulai adalah bahan isolator yang sangat baik dan dapat bersaing dengan bahan isolator lainnya. Ketujuh yaitu sebagai industri. Di bidang industri, perlit ini mulai digunakan yaitu sebagai pertama bahan penggosok, kedua bahan saringan, ketiga bahan pembawa dan bahan pengisi. Yang ke-8 itu mineral untuk makanan ternak. Mineral perlit ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai variasi untuk makanan ternak sebagai unsur tambahannya. Bab 4 yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini saya memfokuskan tentang membahas pemanfaatan mineral untuk antapulgit, yang mana hasil dari karakterisasi beberapa sampel batuan vulkanik di Karangnunggal ini menunjukkan bahwa batuan di daerah ini terdiri dari gelas tuff, gelas perlit, gelas obsidian, dan gelas batu apung. Secara kualitatif, gelas perlit paling potensial dan dipilih sebagai bahan eksperimentasi. Batuan perlit secara mikroskopis pada umumnya masih bercampur dan tidak mudah untuk membedakan dengan gelas vulkanik lainnya, sehingga ketika pengambilan sampel perlu dilakukan secara selektif. Sedangkan mikroskopis memperlihatkan tekstur gelas masif dan retakan konkoidal, yang merupakan ciri khas perlit sehingga mudah dibedakan dengan gelas vulkanik lainnya. Komposisi mineral dari batuan yang digunakan untuk bahan sintesa antapulgit sebagai besar dari gelas perlit. Mineral opat biji dan plagioklas masing-masing kurang dari 1%. Berdasarkan komposisi kimia gelas perlit, yang mana komposisi kimia mineralnya itu terdiri dari silika, alumina, dan lain sebagainya. Itu dapat diformulasikan secara stoikiometri untuk mendekati komposisi kimia antapulgit yang hendak dicapai dengan menambahkan MgO, dan hasil formulasi diperoleh rasio antara perlit MgO sama dengan 9:1 melalui pengujian di laboratorium yang melibatkan proses peleburan, pelarutan, dan penyaringan untuk rasio antara bahan NaOH sama dengan 1:2 dengan menambahkan H2SO4 1:1 tetes demi tetes sekira 2 mili dapat diperoleh bentuk gel untuk digunakan sebagai salah satu parameter dasar sintesis antapulgit. Selanjutnya itu telah dibuktikan pula bahwa batuan perlit Karangnunggal dapat digunakan sebagai bahan sintesa antapulgit walaupun belum memperoleh tingkat perolehan recovery atau kristal antapulgit plagiokrit optimal, namun hasil analisis XRD dan SEM telah memperlihatkan kesetaraan dengan peak dan bentuk kristal antapulgit reference. Dengan mengacu data sebaran batuan di lokasi penelitian, itu diketahui bahwa sebaran batuan yang mengandung perlit sekitar kurang lebih 2 hektar atau 2.600-700 meter. Keterlambatan perlit sebagai objek penelitian merupakan bagian kecil atau fragmen dari suatu batuan tuff, breksi, dan sebagian unsur tercampur pada dasar bersama-sama gelas vulkanik, gelas obsidian, dan gelas batu apung. Keterlambatan perlit yang bersifat random dan merupakan bagian kecil dari
batuan mengindikasikan bahwa potensi perlit di daerah penelitian relatif kecil. Jumlah cadangan terindikasi diperkirakan hanya sekitar 8.000 meter kubik atau sekitar 15.700 ton. Dengan kondisi tersebut, pengolahan bahan baku untuk pemanfaatan perlit diperkirakan akan banyak menemui kesulitan terutama dalam proses sortasi. Jadi dari hasil studi literatur tentang potensi perlit di Indonesia menunjukkan bahwa ada lokasi-lokasi lain yang memiliki penyebaran yang lebih luas dibandingkan lokasi perlit di Kecamatan Karangnunggal. Sebagai gambaran penyebaran perlit di Gunung Ciamis, Kecamatan Toblong, Kabupaten Garut mencapai lebih kurang 3.750.000 meter dan memiliki daya sumber daya terindikasi minimum lebih kurang 10 juta ton. Dengan perbandingan luas sebaran, keterlibatan perlit di daerah Karangnunggal sangat jauh lebih baik, walaupun belum dibandingkan dari aspek petrografi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini itu bisa dilihat. Yang pertama itu sifat fisik dari batuan perlit ini itu berbeda-beda di setiap daerah, yang mana perbedaan ini terdapat pada jumlah kandungan air terikat dan sejarah erupsinya. Warnanya yang dapat bervariasi dari hitam sampai putih, sedangkan sifat kimia batuan perlit itu mengandung silika yang cukup tinggi dan ini sekitar 75%, memiliki komposisi unsur yaitu sebagai berikut. Yang kedua, hasil dari kajian batuan perlit oleh PT Geoservice ini menunjukkan bahwa secara geologi penyebaran perlit terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera. Itu dikarenakan masih banyaknya gunung berapi masih aktif dengan komposisi batuan menengah sampai asam merupakan bagian dari unsur magmatik vulkanik Sunda Bundar. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan dan pengujian di laboratorium. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.